tanggung jawab kepada istrinya, anak-anaknya. Ini. Sedangkan menepati amanah itu adalah wajib. Mahwal wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi. Kalau dikerjakan dapat pahala, dapat ganjaran baik dari Allah. Sedangkan apabila ditinggalkan, kainak pacangan disiksa di neraka. Berarti begawi itu wajib. Jadi pian santai aja dulu kan. Wajib neraka. Bukan hanya sholat, tapi mengerjakan pekerjaan kita, amanah kemasyarakatan kita itu juga wajib. Dan bapak-bapak di sini semuanya yang ulun hormati, yang hadir, insya Allah kita sekalian tidak lupa, Bang ya. Kalaupun lupa, mari kita ingat bersama apa-apa saja amanah Allah Ta'ala yang telah dititipkan kepada kita. Apakah kita lupa ataukah kita masih tetap siap sedia? Kalau kita lupa, mudah-mudahan cepat diingatkan dan kita cepat untuk melaksanakan kembali apa yang menjadi kewajiban kita. Ibu-ibu juga tidak terlupa yang ada di belakang sana. Tanpa dukungan pian berataan, tanpa hadirnya pian, acara malam hari ini tidak akan berjalan sebaik ini, sekondusif ini. Maka mudah-mudahan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita yang hadir pada malam hari ini, bil khusus yang tadi sudah memainkan alat habsyi, alat musik untuk mengiringi sholawat sehingga lebih bernuansa ceria acara malam hari ini. Kemudian diikuti tadi anak-anak kita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan cara paduan suara tadi ya, luar biasa. Itu adalah para penerus kita nanti, putra-putri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kampung dan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, ini sudah hidup berapa Pak Maulid? Adalah pian 20, 23 apalah. Nggih. Nah, parak habis dah Maulid nggih. Insyaallah misalnya pian ada tolak saruan kah atau kelanggar ke masjid mana, sudah banyak sekali disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita tentang masalah Maulid, baik itu dari sisi sejarah Nabi, kemudian kisah-kisah hidup keteladanan beliau dan lain sebagainya. Insya Allah sudah banyak sekali yang kita sudah dengarkan dari guru-guru kita, baik dari bulan Maulid ini ataupun dari maulid-maulid yang sebelumnya. Akan tetapi pada malam hari ini ulun hanya akan membawa satu hal saja daripada contoh keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Amun kebanyakan keberatan. Kalau kebanyakan keberatan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u nizamul iman. Al-haya'u nizamul iman. Atau kama qala, al-haya'u minal iman. Kita malam ini hanya akan membahas tentang haya atau apa Pak? Malu. Bahas malu, isin, supan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendikan, bersabda bahwa ada berapa itu? 73 atau berapa? Jalan atau ranting yang menuju kepada keimanan. Sedangkan salah satunya adalah dengan malu. Malu Bang ya. Jangan diberi imbuhan kean. Kalau iman keimanan nyaman, takwa ketakwaan nyaman, taat ketaatan nyaman. Kalau malu kadang nyaman didengar. Nah, malah sarutur wagu gitu. Kata niki sederek sing Jawi. Sepalih Bang ya. Aja wis santen Pak. Oh, berapa persen Pak Jawanya? Enggak, ngomong corak dong. Jadi Rasulullah SAW berpesan juga kepada kita agar salah satu sifat yang tidak ditinggalkan dari diri seorang muslim, yang menjadi bagian dari kepribadian seorang muslim, adalah sifat malu. Sifat malu. Jadi kalau kita bisa menerjemahkan atau memaknakan secara bebas al-haya'u nizamul iman,
Jadi iman niku Pak nggih. Iman itu tidak akan tersusun rapi dengan baik tanpa sebuah sistem yang namanya malu. Maksudnya ngeten. Kita belum bisa dianggap beriman kalau belum punya rasa malu. Lah nggih no, mestine lak ngoten. Salat. Tapi koloran tok. Nah ini apa ya iman? Nggih, Pak. Soalnya ngeten nggih. Contoh mawon nggih. Batas aurat untuk laki-laki dalam sholat niku mulai pundi Pak? Kalau kata anak-anak itu anak-anak di pondok baina surah warukbah antarane puser napa udel pusat melingkar sampai mata apa nih lutut dengkul niku pun sah Pak. Jenengan udah ote-ote kataan kolor diunjukne kaya jojon ngoten nutupi udel asal pusat dan lutut tertutup niku salate sah. Terus kula dugi langsung ngimami apa ora kira-kira langsung diseret ning dokter. Iki wong iki wis pirang dina. Saknone rek bojone wis enom, sing lanang wis gendeng. Ngoten sih. Jangankan bakal digelari sebagai orang yang beriman. Gak diarani wong stres wis lumayan, ya Pak. Nggih. Maka benar, maka malu, posisi malu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian di sini ulun ada mengutip beberapa beberapa pembahasan dari beberapa sumber. Bil haya'i yamtasilu awamirillahi wa yajtanibu nawahihi. Dengan rasa malu yang dimiliki oleh manusia akan menyebabkan manusia dapat mendatangi, mengerjakan atau mentaati awamirullah, perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu juga bisa kita dapatkan apabila kita punya rasa malu. Ngeten Pak. Ada anak itu yang dari kecil tukang didendeni. Kula riyen ngoten, Pak. Gak salat, gebuki malaikat. Sama orang tua kok ngomong jelek, lambemu digunting malaikat. Diceluk ora semawur, bapake nyeluk, "Le, meneng ae. Kupingmu dijojoh linggis karo malaikat." Wah, kau wejem Pak. Itu juga termasuk cara kita untuk menemui keimanan. Tapi ini bukan satu-satunya cara. Ternyata yang namanya keimanan itu juga bisa didatangi. Makanya kata Rasulullah tadi yang ulun kutip di depan, salah satu pintu menuju keimanan itu juga bisa loh dengan menggunakan membangkitkan rasa malu. Diisin-isini Pak. Iku ya wong iso taat. Lek duwe isin. Neng lek ra duwe isin ya panggah. Itu kalau punya malu, tapi kalau tidak punya malu ya susah. Makanya penting terlebih dahulu sebelum itu kita mengasah rasa malu kita. Memperbesar. Nah kan bahaya kan? Rasa malu kita. Nah, bahaya. Ini kalau tidak kepleset. Iman keimanan, rukun kerukunan. Malu kira tuh gak enak. Tidak kepleset kalau. Nah ini Pak memperbesar pemane toh. Nggih. Contohnya pripun, Pak? Contohnya ngeten. Coba kita bayangkan dalam hidup kita selama ini. Hidup kita tidak pernah didahului dengan permintaan. Bahkan orang tua kita itu, Pak, nggih, coba kita ingat-ingat. Mungkin di antara kita yang bapak-bapak kita sudah punya anak. Pernahkah kita berdoa kepada Allah agar anak kita itu yang lahir adalah yang itu? Mudeng mboten, Pak? Dulu, Pak. Enggak dulu saya. Saya itu tidur dengan anak saya. Anak saya yang pertama perempuan, alhamdulillah. Anak yang kedua perempuan, alhamdulillah. Anak yang ketiga perempuan, alhamdulillah. Mae kanji, Pak. Wis aja meneh, aku wedok meneh. Jadi wedok terus ya apa? Nggih, mboten napa-napa. Itu saya lihat, Pak. Iya ya.
kita sebagai orang tua hanya berdoa apa? Rabbana hab lana min azwajina wa auladina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Dongane lawat entok Pak nggih. Ya Allah, kalau istri kita hamil paling-paling dalam hati kita meskipun tidak terucap dalam mulut, mudah-mudahan ini anak saya paling banter. Kalau gak lanang ya wedok. Ngono Pak nggih. Ya tetap dengan geran. Siji, kalau gak laki-laki dia perempuan. Kandungannya lancar, sehat sampai kelahiran. Anak saya genap, sempurna dan normal. Kan ngoten mawon Pak nggih. Tapi kita tidak pernah berdoa kan. Lek didelok niku kadang gumonke Pak. Kok bisa ya jadinya itu anak kita yang itu ngoten lho Pak. Kok ndak yang lebih jelek? Enggak juga yang lebih baik. Makanya mohon maaf, mungkin ada orang-orang yang tidak percaya terhadap kuasa Tuhan. Ndak ada kuasa Tuhan terhadap anak. Anak itu adalah hasil reproduksi orang tuanya. Karena bapak dan ibu melakukan sebuah kerjasama, meskipun kadang-kadang dengan sedikit paksaan. Maka emaknya tekdung, kemudian melahirkan, kan gitu kan? Nah, sekarang coba sampean Mas, tekdung sama istri sampean program jadinya harus anak yang seperti ini. Saged? Mboten saged, Pak. Lek meteng tok iso. Tapi metune kok bentuke kaya ngopo? Gak iso, Pak, menentukan. Gitu, Pak. Kita juga begitu. Kita dulu kan juga anak kan. Setiap kita juga anak lah. Kita adalah anak orang tua kita. Kita tahu-tahu lahir, kita tahu-tahu sadar bahwa kita ini sudah hidup di dunia. Kulo mboten kelingan, Pak. Kulo sadar lek kulo niku enten kapan kulo mboten kelingan. Jenengan kelingan mboten? Oh, ternyata saya ada. Enggak kelingan lagi. Pokoknya ngerti-ngerti wis ono. Kita ndak ada usaha sama sekali untuk meminta kepada Allah. Tapi sudah dicukupi semuanya oleh Allah. Berarti kita ini dari awal sudah didesain oleh Allah. Kita nggak kenal diri kita sendiri. Anak kula sing paling cilik niku umur piro? Umur berapa Mar anak kula? Oh ya, belum Mar. Belum 3 tahun Pak, baru 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? Lali anak itu ya, Pak. Itu kan mulai diperkenalkan namanya, Pak. Kadang dipanggil namanya. Misalnya, bapak mana? Ini bapak. Ibu mana? Ini ibu. Adik mana? Ini adik. Nanti dikenalkan namanya. Bahkan kita terhadap diri kita sendiri itu dikenalkan oleh orang tua. Tapi Pak, tapi kadang kita tidak sadar. Sehingga ketika manusia kemudian beranjak besar dan dewasa, dia merasa memiliki dirinya sendiri. Karepku toh. Nah, ngeten niku. Makanya kita seringkali diingatkan untuk kembali kepada Allah. Ingatlah. Dulu kamu tuh gak kenal siapa dirimu. Dan sebelum itu semua, siapa yang menjalankanmu? Allah. Lah bayi niku lak pelola artinya apa-apa to, Pak? Nggih, mosok duwe rencana. Anak kula sing 2 tahun, 2 tahun ono niku setahun malah setahun rong anek ding, Pak. Sing nomor 2 sing 2 tahun niku. Lah kan ngantek lali to aku urutane. Sing cilik dhewe sik ora ono setahun, nggih sik 7 bulan. Nggih. Wah salah kamu Mar. Soalnya kamu enggak punya anak sih ya. Itu anakku soalnya. Ya. Niku gak duwe rencana, Pak. Tangi turu ya gor gelimpung paling nangis njaluk ngemi. Ngoten tak. Enggak punya rencana sama sekali. Hidupnya 100% dikendalikan oleh insting yang masih disetir sama Allah Ta'ala. Mumula ta mamula, ibu-ibu nggih Bu, kalau anak-anak tiba-tiba nangis kejer nggak bisa didiamkan, ojo dibentaki. Kadang-kadang mereka masih punya apa nggih? Instingnya masih kuat. Ojo oke enek sing gak bener. Jenengan nate pireng ngoten Pak nggih? Bisa lek wong tuwa enten ngoten niku. Iki enek apa bocah kok moro-moro nangis kejer. Terus pripun? Wah niku mitos niku tahayul. Ora kok mitos tahayule. Nggih ndonga mawon mboten enten napa-napa. Kenapa dikathahke nyebut, disolawati kah, dijak istighfar kah, utawa dijak langsung nyekel terbang solawatan gitu. Nah, sudah diketahi bayi nangis gaya tak ora meneng. Kepeli ngoten. Yo. Oh tambah nangis wong bayi ya apa. Nggih. Bayi itu 100% masih dikendalikan dengan insting yang instingnya masih dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Bayi ini nanti mulai belajar bicara, dia mulai belajar mengenal dirinya, kemudian dia mulai punya keinginan-keinginan. Bocah SD umur pinten 7 tahun, terus mulai iso ngarani,
disangoni gambar golok gak gelem kita. Geleme sing 5.000-an. Niku pun mulai nanti berkembang suwe-suwe napa? Bahkan dia sudah tidak percaya dengan orang yang memperkenalkan dirinya kepada dirinya sendiri, yaitu orang tua. Mulai begedut to nggih. Munggah kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 wis tambah mbau wetik diomongi. Udan-udan aja udan-udanan, malah berot. Ngaten iki. Aja pacaran, berot. Wian agaduse wong digoncengi ngalor ngidul gak dirabi lakare karung beras po. Diomongi wong tuane ya sik ngotot panggah goncengi cah wedok. Wis sing ngandani wong tuane, Pak. Yang menasihati orang tuanya sendiri kok ndak percaya. Padahal sadarlah kita ini kok bisa sekarang setelah dewasa nggak percaya sama orang tua. Padahal dulu yang memperkenalkan kita kepada diri kita sendiri adalah orang tua. Tarik lagi Pak niku wong tua. Sementara yang menciptakan orang tua ini adalah Allah Ta'ala. Sama. Kita dari orang tua dari mbah-mbah, dari buyut, canggah. Apa niku jenenge? Anak sing dandang jebol bareng napa niku? Udeg-udeg gantung siwur wis mudeng nek cara Jawa enten. Wah. Niku lah nggih. Enten sing sepuh-sepuh menawi anu bae tasik kemetan nggih. Itu kan semuanya kalau ditarik asalnya ke Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kemudian kita merasa bisa merancang hidup kita sendiri dan menganggap aturan Allah niku wis gak up to date. Sudah tidak sesuai dengan zaman ini. Seuenak Pak nggih, misalnya kita jualan. Amit nggih, yang penjual bukan bermaksud apapun profesi kita jualan kah atau kita di ladang kah atau kita sedang bekerja apakah? Moro-moro azan zuhur, Allahu akbar. Pacul dibeyan. Oh alah adzan meneh. Jane salat ki enggak usah sering-sering po. Didik-didik salat. Enggak, nggih, seleren lah. Kancane ning langgar, kancane salat mulih. Ya ora salat. Madang tok. Ya nggur mangan, mlebu omah ya ora iso, mlebu ya ora salam, mlebu kok lawang mburi utek-utek buka. Tutup sego wimbuh munjung ping 3. Wis wareg glegeken rokokan oleh telung ler budal neh ning ladang. Macul cakruk ketoke rasane rong suwe. Allahu akbar ngamuk Pak. Gulung-gulung ning ladang. Oh alah lekas megawe salat meneh jere. Ya Allah. Protes-protes kita itu kalau kita sadari nopo to Pak. Ini kan berarti kita ndak setuju dengan tatanannya Gusti Allah Pak nggih. Kita ndak setuju dengan tatanannya Allah, dengan tatanannya Tuhan. Kita berpikir bahwa nggak efektif. Seharusnya kalau saya tidak ada kewajiban sholat, saya bisa terus bekerja. Lah terus terus bekerja, apa sampean iso jamin lah asile apik? Orang mesti ta Pak nggih? Orang mesti. Digawe apik. Pari pangan tikus. Saged Pak nggih? Saged. Wis mening nika apik. Karek ngenteni, malah pangan tikus. Ayo. Entek. Kebanjiran. Duh, jan. Sekadung mantat budal jam 2:30 isuk. Nah, gitu Pak nggih. Niku lho, Pak. Ngoten niku sik dalil, Pak. Padahal wis tak rewangi rasubuhan lho. Ngene Bu. Walah Kang cek bangga nih sampean niku lho. Dengan bangganya mengatakan padahal sudah tak bela-belain enggak subuhan, enggak sholat subuh. Kok sik kebadaran karetku. Yo dadi santen. Kita seringkali menganggap kita lebih tahu. Kita lebih tahu terhadap hidup kita karena kita manusia punya otak, kita bisa berpikir, kita bisa merancang, kita bisa merencanakan. Kita menomorduakan Allah karena saya sudah punya rencana. Sakniki rencanane benjing jenengan niku tasik saged ngentut napa mboten. Niku lak mboten ngertos to Pak nggih. Lah sing ngomong ngecipris ngoten iki lho Pak. Sesuk sik tangi tagak niku lho gak weruh. Ngono kok sok kemeruh. Sok-sokan kita lebih tahu dan berhak menentukan hidup kita daripada Allah.
Cobi, kita resapi, apa gak ngisin-ngisini, Pak? Gitu, Pak. Harusnya kita malu. Krono apa? Nggak tahu diri ini, Pak. Karena kita nggak tahu diri. Lang kita ini semuanya dari Allah, kok kemudian meninggalkan atau keluar dari ketentuan Allah. Ya lucu, Pak. Dan itu berdalil Allah kuwi lak ning pengajian nyatane ya ora ngono. Apa ta sembahyang jengkang-jengking ora megawe ya ora mangan. Lah cara pangeran ki kuwasa ndonga ya Allah duit endi ora ana duit. Ngono iku kalih dualil kaya PKI ngoten niku, Pak. Ngono iki karo sedul rokokan. Ora nyadar. Tidak menyadari bahwa dhek iso kelepus ngono kuwi, rezeki sangka sapa. Ya aku rokok tuku dhewe. Wis oke, rokok tuku dhewe. Ambekanmu kuwi lho kok iso apa? Kalau dia hanya menggugat Tuhan dengan cara itu tadi, berdoa kalau Tuhan ada ya dikasih duit katanya gitu kan. Nah, itu kalau Tuhan itu penyinggungan, langsung lubang hidungnya dari tutup mampet Pak, mate, Pak. Untung Gusti Allah niku pangapura, Pak. Moho pangapura. Sangat napa nggih? Besar kasih sayang kepada kita sehingga semacam apapun kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki. Jangan penyinggungan, habis kita. Turu enak. Ndonga, Pak, ya Allah. Ndang ya Allah, panen. Engko tak sisih iki arep tak tuku kasur. Sakno kasur wates, tengeng dulu niki. Iki bantal po sak semen kan. Tenan, Pak. Gusti Allah kanugrahane Gusti, welas asih Gusti jenengan diparingi tambahan rezeki. Alhamdulillah. Ibuke iso golek kasur anyar raketan kredit. Sak bantale. Lah malah sak napa kasur anyar bantal anyar menyebabkan napa? Turune terlalu angler, Pak. Subuh ratangi. Lah piye wong ta yo ngantuk kok. Wong tak pikir-pikir pangeran ya kurang gawean. Lho ya apa sih? Pangeran diarani kurang gawean, sambar gledek matek kon. Lah gawe salat kok yo isuk-isuk. Mbok subuhan ki 9:30 ngono lah enak sih. Gundulmu peyang kuwi. Iso ngatur pangeran. Kita sering ngoten niku, Pak nggih. Kita minta sesuatu setelah diberi ternyata justru kita semakin menjauh dari Allah. Niku jenenge wong ora duwe isin ngoten niku, Pak.